Halo, nama saya Ruben Simbolon, NPM 18630509. Saya akan membuat video presentasi tentang teknik evaluasi mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, langsung saja masuk ke materi. Ada pengertian teknik evaluasi. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau user. Dan ada proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle. Dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Nah, kemudian ada tujuan evaluasi: melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Desain sistem memungkinkan user melakukan tugas yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Ini tidak hanya membuat fungsionalitas yang sesuai ada di sistem, tetapi membuat mudah dicapai oleh user. User dapat melakukan aksi untuk melakukan tugas. Juga mencakup kesesuaian penggunaan sistem terhadap harapan user pada tugas tersebut. Evaluasi pada tahap ini meliputi pengukuran unjuk kerja dari user pada sistem untuk melihat keefektifan sistem dalam mendukung tugas. Melihat efek interface bagi pengguna. Ini mencakup pertimbangan aspek dari kemudahan sistem dipelajari. Usability dan perilaku user penting juga untuk mengidentifikasikan area desain yang berlebih dari user dengan menggunakan sejumlah informasi yang berlebih. Mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem ketika menggunakan konteks yang diinginkan menyebabkan hasil yang tidak diinginkan, atau terjadi kekacauan di antara user. Ini tentunya berhubungan dengan usability dan fungsionalitas dari desain, atau bergantung pada sebab masalah. Tujuan ini merupakan aspek negatif dari desain. Kemudian ada jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, pada kondisi percobaan atau laboratorium yang bagus biasanya memiliki fasilitas perekaman audio atau visual yang baik, cermin dua arah, komputer beserta perlengkapannya yang mungkin tidak ada pada lokasi kerja sebenarnya. Operator bebas dari gangguan yang menghambat pekerjaan. Beberapa situasi hanya dapat dilakukan di lab, seperti sistem yang akan digunakan ditempatkan pada lokasi yang berbahaya atau lokasi terpencil, contoh stasiun ruang angkasa. Dapat memanipulasi situasi untuk memecahkan masalah dan melihat sedikit penggunaan prosedur atau membandingkan beberapa alternatif perancangan dengan situasi yang sebenarnya. Situasi pada laboratorium tidak dapat menggambarkan situasi ruang kerja sebenarnya, dan terdapat beberapa orang yang tidak bisa bekerja pada kondisi di laboratorium. Jenis evaluasi yang kedua itu ada pada kondisi lokasi kerja sebenarnya atau di lapangan. Tingkat gangguan yang melebihi ambang batas, tingkat-tingkat pergerakan yang besar, dan interupsi yang tetap, seperti panggilan telepon, menyebabkan observasi ini sulit dilakukan. Situasi yang lebih terbuka antar sistem dan pengguna, di mana kondisi ini tidak ditemukan pada kondisi di laboratorium. Observasi pada lokasi kerja sebenarnya lebih baik dilakukan daripada di laboratorium, dan gangguan-gangguan yang terjadi pada lokasi ini digunakan sebagai situasi yang mewakili situasi sebenarnya dan digunakan untuk proses penyimpanan dan pengambilan selama tugas. Perancangan ini dilakukan pada ruang kerja yang melibatkan pengguna yang tidak hanya digunakan sebagai subjek percobaan, tetapi juga sebagai anggota yang aktif dalam tim perancangan. Dan ada mengevaluasi perancangan. Evaluasi terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi sistem
Evaluasi pertama, sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya. Sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi, yaitu ada cognitive workflow, kemudian heuristic evaluation, ada review based, kemudian model based. Mengevaluasi implementasi. Perbedaan yang besar dengan evaluasi perancangan adalah keberadaan implementasi sistem yang ada dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat dimulai dari simulasi kemampuan interaksi sistem. Sebagai contoh, Wizard of Oz. Melalui fungsi prototype dasar sampai dengan sistem yang telah diimplementasi secara keseluruhan. Dan ada memilih metode evaluasi. Faktor yang membedakan teknik evaluasi ada 8 faktor yang membedakan teknik evaluasi yang berbeda, yang membantu kita dalam memilih teknik yang sesuai, yaitu yang pertama tingkat siklus, yang kedua jenis evaluasi, ketiga tingkat objektivitas dan subjektivitas, kemudian jenis ukuran yang tersedia, kemudian ada informasi yang tersedia, kesiapan dari suatu respon, tingkat gangguan yang tidak secara langsung, dan yang terakhir sumber yang tersedia. Nah, demikianlah video presentasi yang saya buat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan sekian dan terima kasih.